Sahabat DKB, senang kembali jumpa dalam acara Gema Kasih Indonesia bersama saya Pendeta Arlian Rosa. Ini sebuah program untuk membicarakan isu-isu yang sedang hangat atau perlu mendapat perhatian kita sebagai umat Kristiani, supaya dengan demikian kita dapat merespons dengan baik situasi yang ada, tentu berdasarkan perspektif teologis yang kita yakini. Dan dalam episode kali ini, sahabat, kita berbicara tentang kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga, dan untuk membicarakan ini telah datang di studio narasumber kita Bapak Pendeta Dr. Albertus Pati. Selamat datang kembali Pak Berti di studio YKB. Terima kasih atas undangannya, Bung Arli. Ya, Pak Berti atau Pendeta Albertus Pati adalah seorang pendeta GKI berbasis di GKI Melones Bandung, dan juga seorang pemerhati yang memberi banyak pemikiran-pemikiran tentang masalah-masalah sosial, politik, keagamaan. Ya, ceramah di berbagai tempat. Nah, sahabat DKB, kekerasan dalam rumah tangga adalah fenomena yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, ya. Dan juga ini terjadi di antara warga gereja sebenarnya, ya. Kita berhadapan dengan ironi, yaitu bahwa rumah tangga atau rumah yang semestinya atau dianggap tempat yang paling aman dan nyaman di dunia justru menjadi tempat terjadinya kekerasan dan penindasan. Fenomena KDRT ini sudah menjadi fenomena gunung es. Ya, artinya terlihat sedikit, terlapor sedikit, terberitakan sedikit, tapi sebenarnya sudah banyak dan menumpuk begitu banyak kasus-kasus yang tak terlaporkan, yang tak terangkat di media. Itulah sebabnya pemerintah telah melahirkan Undang-Undang PKDRT nomor 23 tahun 2004 dengan maksud tentu saja melindungi kaum perempuan dan anak-anak dari praktek kekerasan dalam rumah tangga. Sayangnya, banyak kasus KDRT saya katakan tadi tak dilaporkan karena mungkin dianggap aib. Ini menimbulkan keprihatinan tentang apa sebabnya dan bagaimana berespon, menjadikan KDRT ini tak tertangani dengan baik karena yang terlaporkan itu sangat sedikit, padahal sebenarnya ada begitu banyak kasus. Nah, Pak Berti, sebelum kita lebih lanjut, Pak, saya ingin bertanya dulu sih, yang dimaksud lah, atau definisi, apa saja yang termasuk dalam KDRT ini, Pak? Iya, terima kasih, Bung Arli. Jadi KDRT, ya, kekerasan dalam rumah tangga, memang sekali lagi sesuatu yang ironis ya, karena orang selama ini berpikir udah di rumah aja karena di luar sana tidak aman. Ya, ada banyak kriminalitas, kekerasan, jadi di rumah aja. Tetapi ternyata KDRT itu meningkat, terutama apalagi pada saat pandemi ini ya. Karena ada di rumah terus. Iya, oleh karena itu memang itu jadi ironi, ternyata rumah sendiri justru tempat di mana kekerasan itu terjadi. Yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga itu adalah satu perbuatan atau aktivitas dari seseorang terhadap yang lain, biasanya terhadap perempuan atau istri dan anak-anak. Nah, biasanya. Dan itu artinya pelakunya laki-laki kita ini. Malu jadinya. Iya. Jadi meskipun ada juga kasus-kasus yang lain di mana perempuan yang jadi pelaku, tapi bisa tidak terlalu nggak banyak. Kebanyakan justru laki-laki pelakunya lakukan terhadap perempuan, istrinya, dan anak-anak, yang membuat mereka menderita, yang membuat mereka cedera, kan gitu ya, secara fisik gitu. Jadi yang membuat mereka tertekan, mengalami depresi. Begitulah kira-kira yang dimaksud dengan KDRT, paling tidak menurut Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 itu tadi, ya. Tadi kan Pak Berti menyebut ada mengalami kekerasan fisik, tertekan, besar emosi. Jadi apa saja kalau begitu? Apa saja yang masuk dalam kategori KDRT itu? Ada beberapa ya. Pertama adalah tentu saja seperti saya katakan soal fisik. Jadi kalau itu orang jelas, ya, pukul, ya, orang memukul, menendang, karena ada tuh di televisi kita, di WA kita melihat ada anak yang bahkan dipukul, ditendang, istri dipukul, ditendang, gitu. Itu banyak yang terjadi ya. Lakukan kekerasan sehingga mereka menjadi cedera. Saya sendiri pernah menangani satu kasus, kebetulan bukan anggota jemaat saya, tapi istri seorang perempuan datang diantar oleh perempuan yang lain,
Dan begitu datang hadir gitu, saya lihat kenapa dia pakai handuk kecil putih, tapi kan kelihatan jadi darah ya. Saya bilang coba lihat mukamu, dan waktu dia angkat dia punya itu udah lebam, bahkan giginya pun tanggal. Karena tendangan dari si suami, tendangan. Jadi itu memang saya sampai, waduh kok suamimu sampai seperti gila begini ya. Itu fisik ya, faktor fisik. Juga faktor psikologis ya, kekerasan psikologis. Kalau itu kekerasan fisik, ada kekerasan psikologis di mana kita ngomong kata-kata yang membuat seseorang tidak percaya diri. Seseorang merasa tidak berharga, dia merasa ketakutan dan sebagainya. Itu termasuk kekerasan psikologis ya, yang membuat orang tuh jadi nggak percaya diri, merasa bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Itu terjadi. Kadang-kadang kita nggak sengaja juga di gereja, kalau kadang-kadang kita ketemu orang, kok lu gemuk banget, kan gitu ya. Kita ngomongnya bercanda, tapi orang yang kita ngomongin itu, apalagi anak remaja, itu bisa langsung nggak ke gereja itu. Gitu. Tapi itu sebetulnya kekerasan psikologis itu yang kita lakukan tanpa kita sadari. Jadi hati-hati juga. Ya, bahkan di gereja juga ya, di rumah tangga itu bisa terjadi. Ketiga adalah kekerasan seksual. Yang dimaksud dengan kekerasan seksual adalah di mana bisa jadi orang tuanya memperkosa anaknya sendiri, kan gitu ya, atau bapak tiri gitu memperkosa anak tirinya, gitu. Yang celakanya di dalam beberapa kasus didukung oleh ibunya sendiri, kan gitu ya. Dibiarkan artinya. Dibiarkan. Karena ancaman, bekah? Iya, bisa jadi karena dengan ancaman itu kan. Juga dalam kasus di mana kekerasan seksual yang termasuk di sini adalah suami menjual istrinya ke orang lain supaya mendapatkan uang, atau dia memaksakan satu gaya tertentu secara seksual di mana si istri sebetulnya nggak nyaman, tapi dia paksakan juga, bahkan dia tekan, kan gitu ya. Itu hal-hal itu termasuk dengan kekerasan seksual, kan gitu. Atau dia lagi nggak mau tapi dipaksa juga dengan kekerasan. Nah, itu juga termasuk kekerasan seksual. Dan keempat adalah kekerasan ekonomi. Ekonomi, lu pokoknya kalau you nggak lakukan apa yang sesuai dengan ini, aku nggak kasih duit. Kan gitu, kira-kira gitu. Menahan uang belanja. Iya, nggak kasih uang belanja. Kalau dia yang makan sebenarnya. Nah, itu dia. Jadi nggak dikasih nafkah kehidupan gitu, ekonomi dengan segala macam. Dan itu keempatnya itu paling sedikit 4 itulah yang membuat banyak kaum perempuan merasa terpukul, merasa tidak berharga, merasa bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Itu termasuk dalam KDRT. Apakah ada semacam data ya Pak, berarti kira-kira berapa banyak sih kasus KDRT yang terjadi? Seberapa besar sih kasus KDRT terjadi di negeri kita lah sebutnya? Kita ambil data tahun 2021 aja ya. Oke. Parli, kalau kekerasan terhadap kaum perempuan itu tahun 2021 menurut Kementerian Perempuan ya dan anak-anak itu 8.000 lebih 8.000 dalam 1 kasus tahun. yang Betul. terlaporkan itu ya? Iya, itu seharusnya lebih banyak lagi. Kenapa tidak dilaporkan nanti kita akan lihat lah ya, kan gitu. Tapi itu ya kasusnya sekitar 8.000 lebih kasus untuk KDRT terhadap perempuan, terutama istri. Tapi KDRT terhadap anak-anak pada tahun 2021 pada saat pandemi terjadi justru meningkat tinggi. Itu menjadi lebih dari 12.000. Lebih banyak lagi, dan terutama adalah kekerasan seksual itu terjadi Terhadap justru pada anak-anak. Masa pandemi ini? Iya, pada masa pandemi. Oleh karena itu memang kasihan anak-anak, baik dilakukan oleh misalnya bisa terjadi sama orang-orang terdekat di situ, bisa kakaknya ke adiknya, bisa terjadi ayahnya pada anaknya dan sebagainya. Tapi itu terjadi kekerasan seksual terutama terhadap anak-anak itu luar biasa tinggi, terutama pada masa pandemi. Nah, kalau dalam pengamatan atau apakah ada analisis Pak, berarti apa sih yang menyebabkan suburnya tindak kekerasan dalam rumah tangga ini? Kalau kita analisa tindakan kekerasan dalam rumah tangga ini terjadi sebetulnya
kalau lihat akarnya itu karena kultur patriarki ya. Oke. Jadi memang kultur di mana laki-laki harus lebih dominan, kaum perempuan itu lebih resesif. Jadi oleh karena itu relasi kaum perempuan dan kaum laki-laki itu adalah relasi dominasi dan subordinasi, kira-kira gitu. Jadi itu struktur kita tuh kan begitu. Sehingga kalau satu keluarga itu ingin punya anak laki-laki, kalau belum punya anak laki-laki seperti belum cukup, belum sempurna. Dan struktur dominasi itu menguasai sekali di dalam kehidupan manusia dari dulu sampai sekarang ya. Di mana perempuan itu sudah dibuat dalam situasi seolah-olah memang udah dikonstruksi untuk menjadi subordinasi terhadap laki-laki. Oleh karena itu kan biasa kalau seandainya menikah pun ya perempuannya juga harus lebih baik berhenti kerja. Semua dia tergantung secara ekonomi dari laki-laki. Meskipun kadang-kadang terjadi dalam beberapa kasus yang terjadi, saya lihat ini sebetulnya perempuannya lebih pintar dari suaminya loh. Sebaiknya suaminya aja yang di rumah, perempuannya yang kerja. Karena secara karir perempuannya lebih pintar secara pikiran dan sebagainya. Tapi karena laki-laki dianggap yang nomor satu, jadi perempuannya disuruh di rumah. Laki-lakinya lah yang kerja, jadi dia bergantung secara ekonomi sebetulnya dari suaminya ya. Jadi faktor dominasi patriarki inilah yang menciptakan adanya struktur penindasan terus-menerus itu di dalam kehidupan masyarakat. Efeknya apa? Efeknya banyak perempuan yang memang merasa bahwa ya kita sebagai perempuan yang memang harus tunduk pada suami, apalagi orang udah mulai ngutip-ngutip ayat kan gitu, istri tunduklah pada suamimu, dan tanpa berusaha mereinterpretasikan apa sih maksud ayat itu kan gitu ya. Jadi kita harus tunduk, kita adalah udah dari sononya kita harus subordinasi dan sebagainya. Dan celakanya kalau dia dikasari, merasa ya udah kita mah pantas dikasari karena memang dari sananya memang perempuan harus takluk, harus tunduk, ya harus terima sajalah gitu ya. Jadi struktur-struktur penindasan itu seringkali terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari sebetulnya, yang memang celakanya itu diteruskan turun-temurun kan gitu. Nah, jadi kalau tadi beberapa patriarki yang menyebabkannya, tapi ada beberapa kasus kan sebenarnya yang juga menganut budaya itu tapi tidak melahirkan kekerasan. Apakah yang tak melakukan itu adalah pengecualian atau sebenarnya budaya patriarki tidak juga harus melahirkan kekerasan sebenarnya, walaupun kita lahir dibesarkan dalam budaya itu? Tapi setelah beberapa pesan berikut ini. Sahabat, YKB GKI TV menayangkan program baru yaitu Balada, bedah lagu dan aransemen di channel Bedah Lagu. Program ini tayang secara premier 2 minggu sekali setiap hari Sabtu jam 8 malam. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.
Sahabat KBM, masih dalam acara Gema Kasih Indonesia bersama saya Pendeta Rusila Rosa. Kita masih berbicara tentang kekerasan dalam rumah tangga dengan narasumber kita Bapak Pendeta Dr. Albertus Pati. Pak, berarti tadi di ujung segmen pertama Pak, Ya. saya sempat bertanya tentang kalau memang budaya patriarki itu sebagai penyebab, tapi ada di kelompok-kelompok orang tertentu kan yang menganut juga budaya ini, kita menganut ini, tapi tidak melakukan kekerasan. Apakah orang-orang ini pengecualian saja? Karena sebenarnya semestinya kalau budaya patriarki pasti melakukan kekerasan, atau ada sesuatu yang lain sih Pak? Iya. Jadi memang ada, meskipun budaya patriarki ini sebetulnya kita dikuasai oleh budaya patriarki di mana kaum lelaki lebih dominan daripada kaum perempuan dianggapnya, tapi ada mereka yang memang tidak mengabsorb atau tidak menggunakan budaya itu. Jadi mereka lebih demokratis. Jadi oleh karena itu sebetulnya itu yang penting, misalnya itu harus dimulai dari keluarga yang namanya demokrasi itu ya. Jadi di mana dari awal kehidupan suami, istri dan anak-anak itu sudah dididik tentang kesetaraan, tentang penghormatan kepada yang lain, tentang untuk mencintai, mengasihi siapapun dan sebagainya. Itu sebetulnya yang sebelum kita bicara tentang demokrasi lebih luas, sebetulnya itu harus dilakukan bahkan di tengah rumah tangga. Sehingga kalau suami ke istri, dia nggak cuma bilang, istri coba ngepel, istri cuci piring, tapi dia ikut bantu cuci piring misalnya. Dia ikut bantu ngepel misalnya, dia ikut bantu lakukan segala sesuatu bersama-sama dan sebagainya. Jadi kebudayaan yang seperti itu tidak diturunkan, budaya patriarki ini tidak diturunkan di dalam kehidupan keluarganya, tapi justru mengcounter kebudayaan patriarki yang dominatif tadi. Oleh karena itu sebetulnya harus senantiasa dihayati bahkan di dalam kehidupan rumah tangga ini menurut seorang feminis dari Prancis namanya Igaray. Jadi kita nggak akan bisa membangun satu bangsa atau satu negara yang demokratis kalau kita nggak mulai dari keluarga. Jadi bisa saja ada faktor-faktor pengaruh budaya patriarki. Tapi kalau di dalam keluarga saja kita sudah terapkan budaya yang bukan patriarki, yang lebih demokratis, maka struktur dominasi itu tidak dilanjutkan, kan gitu. Oleh karena itu ini yang sebetulnya harus dilakukan karena gini. Ada dalam penelitian di Jawa Tengah ya. Di Jawa Tengah itu satu penelitian yang mengatakan begini. Ketika satu keluarga itu sudah lakukan kekerasan-kekerasan di dalam rumah tangga, suami kepada istri dan sebagainya, itu yang perempuan ketika anak perempuannya, ketika dia besar dan dia menikah, dan dia mengalami kekerasan dalam rumah tangga, dianggap udah biasa kok. Ibu gua juga pernah ngalami begitu, jadi nggak apa-apa, itu udah biasa, nggak ada masalah karena apa yang ibuku alami sekarang aku alami, memang sudah begitu kulturnya. Jadi perempuan ya harus terima aja. Sebaliknya untuk laki-laki, anak laki-laki yang mengalami situasi yang seperti itu, ketika dia menikah nanti kalau udah besar, dia berpikir, oh udah biasa ya, bapakku mukulin istriku, kalau begitu, begitulah cara hidup suami istri. Nanti dia akan pukulin istrinya, dianggap itu sebagai sesuatu yang wajar aja. Jadi mengcopy apa yang terjadi. Jadi itu dia sebetulnya meneruskan tradisi dominasi, tradisi penindasan itu. Berarti, tapi artinya ketika dalam keluarga ada ada semacam kesadaran lain untuk menerapkan prinsip sebenarnya demokrasi tadi misalnya, itu baru bisa diputus begitu. Betul. Ada satu, saya agak sedikit ke kasus ini Pak. Ya. Jadi seorang sahabat bercerita kepada saya tentang kekerasan dalam rumah tangga. Sudah ada bukti fisik, ada video, ada foto, ya, tentang kekerasan fisik, kekerasan psikologis karena dalam tekanan. Kekerasan ekonomi, anaknya pun jadi saksi, membenarkan kekerasan itu. Ketika di pengadilan, itu sang pelapor ini dan saksi yang memperkuat ini agak dipojokkan oleh hakim. Udah biasalah kalau laki-laki mukul itu ya udah biasalah di budaya kita, dia bilang begitu. Dan buktinya kan
itu masih hidup toh. Memang dikatakan, saksi mengatakan, apa Bapak Hakim tunggu sampai mati? Komentar Pak Betty terhadap fenomena ini, apakah faktor cara berpikir, cara pandang para penegak hukum yang mengurusi masalah ini ikut mempersubur atau paling tidak mempertahankan budaya, bukan budaya dah ini namanya, kejahatan ini? Ya, ya. Jadi memang yang pertama harus dikatakan bahwa hakim itu sendiri telah sikapnya bertentangan dengan undang-undang nomor 23 2004. Dia melawan hukum. Dia melawan hukum. Tapi dengan hakim kan komentar membuat hukum seperti juga, itu. Pak. Iya. Tapi kan ada normanya kan ya, dan dia bertentangan dengan norma utama di mana seharusnya dia patuh pada normanya, ya. Yang kedua adalah si hakim ini bisa jadi dia sendiri justru bagian dari budaya patriarki itu sendiri. Dia meresapkan itu di dalam Maka dia pelaku juga, kehidupan. Dia juga pelaku jangan-jangan. Sehingga memang dia sendiri kasih komentar yang seperti menganggap remeh. Kan gitu. Yang ketiga adalah memang salah satu faktor adalah begitu banyaknya kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, tetapi yang dilaporkan sedikit. Kenapa? Karena ketika melaporkan itu dianggap yang melaporkan itu seperti mengorek luka sendiri. Itu tabu. Menceritakan kejelekan rumah tanggamu sendiri, menceritakan kejelekan suamimu sendiri, kan gitu ya. Itu tabu, nggak boleh orang ada yang tahu. Nah ini menarik nih. Belum lama ini terjadi ada seorang ustadzah Oki itu yang ngomong kasih ceramah, lalu kemudian dia katakan ketika dia dipukul oleh suaminya, seorang perempuan dipukul oleh suaminya di mukanya dan sebagainya, tapi ketika ibunya datang dia nggak ngaku, dia bilang itu saya menangis itu karena saya rindu ibu dan sebagainya, dan kemudian banyak sekali respons yang tidak setuju pada apa yang diungkapkan ustadzah itu tadi, seolah-olah itu melegitimasi adanya penindasan kekerasan dalam rumah tangga. Saya melihatnya itu sebagai sesuatu yang menarik sekali. Karena begitu banyaknya respons ketidaksetujuan, kecaman terhadap apa yang disampaikan itu hanya menunjukkan kesadaran kaum perempuan sekarang. Itu banyak dari perempuan loh ya. Kesadaran kaum perempuan bahwa kami tidak bisa lagi dijadikan objek kekerasan. Bahkan dari suami kami sendiri. Kami menuntut hak kalau memang ada hal yang bahwa kami seringkali dijadikan objek kekerasan, maka sekarang tidak bisa macam-macam lagi. Kami akan menuntut itu ke pengadilan, ke kepolisian, kan gitu. Jadi sekarang ada semakin banyak kaum perempuan yang sadar bahwa udah nggak bisa lagi kita hidup di tengah-tengah situasi yang didominasi, situasi di mana kita ditindas, situasi di mana kita dibuat menderita, ditendang, dipukul dan sebagainya, sehingga kecaman itu menurut saya itu semacam blessing in disguise loh. Itu menunjukkan kesadaran kaum perempuan sekarang itu luar biasa, dan ini menjadikan sebetulnya sesuatu yang baik untuk Indonesia ke depan. Karena bagi saya Indonesia ini hanya bisa dibangun dengan baik ketika rumah tangganya juga baik. Ya, dari sana mulainya ya Pak. Iya, ketika satu rumah tangga dibangun dengan kesadaran bahwa kita semua adalah equal, setara, kita harus saling melengkapi, kita harus saling mengasihi, tidak boleh ada yang mendominasi, tidak boleh ada yang disubordinasi, semuanya harus di-treat equally, kan gitu ya. Maka rumah tangga yang begitu akan menjadi negara yang bagus juga. Dia menyumbang itu sangat besar di dalam memberikan kontribusi bagi kehidupan bangsa yang lebih luas. Nah, tadi kan Pak Berti berkali-kali mengatakan bahwa sebenarnya ada begitu banyak kasus tapi tak terlapor. Apakah tidak melapornya ini hanya karena merasa tabu mengumbar, ya dianggap mengumbar keburukan keluarga, atau ada faktor lain Pak penyebab? Ada beberapa faktor sebetulnya ya, Pak Arli ya. Yang pertama memang tadi itu
si perempuan merasa udahlah kekerasan yang terjadi dalam hidupku itu memang perempuan harus mengalami begitu karena dia sendiri kaum perempuan sendiri sudah hidup di dalam budaya patriarki. Dia udah meresapinya sehingga Dia udah termakan itu. iya dia sendiri udahlah aku sebagai kaum perempuan memang udah begitu. Karena mungkin dia waktu dia kecil dia lihat ibunya sering dipukul-pukul, oh gitu ya kok jadi istri. Sering dipukul suami, oh begitu dia dipukul juga, ya begitulah jadi istri. Jadi dia sudah memang meresapi itu, gitu, menghayatinya ya. Itu faktor yang pertama. Faktor yang kedua yang membuat dia sendiri sudah mulai mengalami keputusasaan. Dia nggak tahu lagi membuat apa, nggak ngerti lagi mau apa bersikap bagaimana, dan dia karena cintanya yang luar biasa pada suaminya, udahlah sabarlah nanti suamiku juga akan berubah. Dia nggak akan jadi tukang pukul. Dia dipukulin terus. Kan berharap suami berubah yang nggak berubah-berubah kan gitu ya. Itu seringkali orang kan suka kalau datang orang yang dipukul-pukul udah sabarlah. Nanti suamimu juga berubah dengan segala macam. Sabar, tapi nggak kasih solusi apa-apa. Jadi ada yang juga faktor cinta yang membuat dia nggak bisa bergerak apa-apa. Ketiga adalah faktor di mana seseorang mengalami ketergantungan ekonomi tadi. Kalau aku seandainya lepas dari dia, aku mau hidup bagaimana? Kan gitu ya. Matilah aku. Jadi ya udahlah dipukul-pukul juga nggak apa-apa lah. Yang penting aku dapat gaji. Kan gitu dikasih tiap bulan. Aku bisa makan dan sebagainya. Kalau nggak aku nggak punya, malah makin worse di aku kalau seandainya aku lakukan sesuatu yang merespons dengan tidak bijak gitu. Itu faktor yang lain. Ada juga faktor yang lain adalah faktor anak-anak. Waduh, demi anak-anak lah kalau nanti aku cerai sama dia, kalau aku bawakan dia ke polisi kemudian ditangkap, nanti anak-anak gimana? Ya udahlah demi anak-anak saya nggak apa-apa rela dipukul-pukul aja kan gitu ya. Itu jadi ada faktor anak-anak itu juga menjadi ini. Terus faktor yang lain adalah, waduh kalau nanti seandainya aku laporkan, lalu kalau nanti aku jadi janda, apa kata dunia? Orang kan nggak bisa menerima janda di Indonesia kira-kira gitu ya. Dianggap aib, dianggap apa udah janda kan gitu. Ya udah gitu ya nggak punya apa-apa lagi, nggak punya siapa-siapa dan sebagainya. Itu ketakutan seperti itu yang muncul. Belum lagi tekanan dari keluarga. Apa kata orang anak gue itu cerai? Kan gitu ya. Saya pernah ngalami satu kasus, saya tangani satu kasus di mana bukan anggota jemaat saya juga, orang Jakarta. Lalu kemudian dia datang, saya nggak tahu siapa yang suruh datang ke saya juga, saya nggak ngerti. Coba konsultasi dengan Pak Pendeta Pati ya, saya datang, kita ketemu di Menteng waktu itu. Waktu saya tanya gimana, apa yang terjadi dengan kamu? Dia bilang gini, Pak Pati, saya udah nikah 2 tahun. Dengan suami saya, pernikahan itu luar biasa besar. Saya seperti Cinderella dengan segala macam. Tapi setelah 2 tahun saya menikah, saya nggak pernah disentuhnya. Tidak sekalipun disentuhnya. Jadi saya bilang, oh kamu nggak pernah disentuh? Iya, kenapa ya? Kalau gitu gini, kalau begitu suamimu pergi, saya bilang, coba lihat HP-nya atau cek ininya. Nah, kemudian dia pulang, suaminya lagi mandi, dia langsung lihat HP-nya si suami, dan ternyata suaminya itu LGBT yang agresif gitu ya. Dan kemudian dia bongkar peralatan suaminya, ada peralatan LGBT yang begitu banyak ya kan gitu ya, termasuk minyak olesan segala macam. Jadi akhirnya dia datang lagi ke saya bilang udah cerai aja. Tapi ketika saya sampaikan gitu, dia bilang wah orang tua saya nanti gimana, kamu apa kata orang lain, anak kami cerai dan sebagainya. Jadi tekanan orang tua itu, ya, tekanan orang tua, tekanan masyarakat yang membuat seorang perempuan seringkali nggak bisa memutuskan apa-apa di dalam konteks yang KDRT ini. Dan yang lebih bahaya lagi, Pak Arli, itu tekanan gereja, kira-kira gitu ya. Udahlah kamu sabar aja lah. Siapa tuh pendetanya? Pasti bukan pendeta Maulana Yusuf. Tekanan gereja. Dan ini kasus ini kan saya belum lama ini menulis tentang KDRT di Facebook. Itu ada 6 orang perempuan yang langsung kontak saya by privately ya.
Jadi mengatakan bahwa kami ini korban dari KDRT. Dengan tulisan ini membuat kami lega dengan segala macam kan gitu. Selama ini kami merasa terbeban, udah cerai dan orang bilang, "Yuk, cerai itu dosa," dengan segala macam ya. Oke, kita nggak bicara soal cerainya itu. Tetapi yang dia katakan adalah justru gereja itu justru ikut-ikutan menuding dia. Kamu bongkar kesalahan suamimu. Kamu ini perempuan apa? Nggak sabar terhadap kekerasan yang kamu alami dari suamimu. Kamu semuanya tudingan-tudingan ke arah dia. Kamu ini benar-benar, bahkan kamu minta cerai itu artinya kamu dosa. Jadi udah jadi korban. Sekarang korban spiritual lagi, secara spiritual dia dianggap dosa. Nah, hancur-hancuran, Pak. Kasihan. Andaikan 6 orang. Andaikan Pak Berti, Iya. para perempuan yang sedang mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan merasa seperti tadi itu, takut sama orang itu, apa kata orang nanti, lalu menjaga apalah segala macam. Apa yang Pak Pati mau katakan kepada mereka sekarang ini yang tidak berani melepaskan atau mencari pertolongan, paling nggak kan mencari pertolongan supaya terbebas. Apa yang Pak Pati katakan pada mereka setelah beberapa pesan berikut ini? Sahabat, kami mengucapkan terima kasih karena sudah menjadi mitra pekabaran Injil di channel YouTube YKB GKI TV. Untuk mempermudah sahabat berlangganan dan menyaksikan program renungan berbahasa daerah, maka pada bulan November ini kami membuat channel YouTube YKB berbahasa daerah. Channel ini khusus diisi program-program berbahasa daerah yang ada di Indonesia. Diingat ya sahabat, mulai bulan ini program seperti Bahasa Dede Bahasa Nias, Palamboroha Bahasa Toba, Pepalem Pusuh Bahasa Karo, Pamalas Uhur Bahasa Simalungun, Pepalem Ate Bahasa Pakpak Dairi, Pane Ismanah Bahasa Sunda, Pangayeming Manah Bahasa Jawa, Panadoh Ati Bahasa Dayak Ahe, Penyadingan Atei Bahasa Dayak Ngaju, Piranai Atei Bahasa Dayak Maanyan, Umpama Tana Pena Bahasa Toraja, Papan Sungai Naunga Bahasa Talaut, Pakateno Unau Bahasa Siau, Mari Kasagar Hati Bahasa Kupang, Pamaringu Eti Bahasa Sumba, Mapalolinekaf Bahasa Timur, dan bahasa daerah lainnya akan tayang di channel YouTube YKB Berbahasa Daerah. Jangan lupa subscribe dan tekan tanda lonceng untuk mendapatkan informasi video terbaru di channel YouTube YKB Berbahasa Daerah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih bersama kami dalam acara Gema Kasih Indonesia. Saya Pendeta Selarosa, pemandu percakapan, dan narasumber kita Bapak Pendeta Dr. Albert Pati. Kita bicara tentang kekerasan dalam rumah tangga. Ini segmen terakhir, tapi Anda masih bisa beri komentar atau pertanyaan di kolom komentar yang tersedia. Pak Pati, ada begitu banyak hal yang membuat para perempuan tak melapor atau tak mencari pertolongan. Tadi udah diuraikan panjang lebar, ya. Bahkan seorang sahabat saya yang sebelah konsul kepada saya itu mengatakan gini, saya udah tanya pendeta, dan pendeta itu bilang,
itu salibmu. Itu yang Salibmu repot. sebagai seorang istri. Hadapilah salibmu. Nah, kalau ada di antara para pemirsa kita sekarang yang sedang mengalami kekerasan dan dibelenggu oleh cara berpikir seperti itu, pesan Pak Pati kepada mereka apa? Pesan saya kepada mereka adalah, pertama mereka harus kuat. Ya, jadi Kuat dalam arti? dia harus punya kemampuan untuk berani mengatakan no terhadap suaminya. Nggak berani Pak Pati. Nah, ini persoalannya begini. Saya kasih salah satu contoh ya. Satu saat ada kebetulan bukan anggota jemaat saya lagi ya. Jadi ada seorang perempuan datang ke saya, ibu-ibu yang mengatakan, saya menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Oke, saya bilang sudah berapa lama? Udah beberapa kali nih suami saya ini terus ngomong juga ini dan sebagainya. Ngomongnya juga menyudutkan saya dan sebagainya. Oke, kamu menderita nggak? Sangat menderita. Oke, kamu suka nggak dengan apa yang dilakukan suami? Saya nggak suka. Oke, jadi kamu kesini minta solusinya. Ya, sekarang saya bilang gini. Saya ingin tegaskan dulu ya. Saya orang yang memang tidak setuju dengan perceraian. Ya. Tetapi saya juga ingin katakan bahwa mau nggak kamu ngancem suamimu dengan yang seperti itu? Bukan maksudnya kamu ingin cerai. Tetapi kamu cuma untuk mengatakan kalau you terus-terusan begini, aku bisa minta cerai nih. Kan gitu ya. Kita lihat aja respon suamimu. Karena gini, bagi saya semut itu kalau kita gangguin terus, kadang-kadang meskipun kecil dia juga gigit juga, terus kita langsung outin kan gitu ya. Jadi cuman kalau kita berpikir udahlah kita sabar aja, ditendang, sabar, sabar. Kalau kita nggak pernah melawan, dia pikir oke, dia takut, aku tendang terus. Ya. Tapi kalau sekali-sekali misalnya kita ketemu dengan satu orang yang ngancem kita, dia ngancem sabar, dia pikir oke, ini orang takut sama aku, dia tendang kita, ya sabar aja. Ya udah, dia semena-mena ke kita. Tapi satu saat kalau begitu dia semena-mena ke kita bilang, oke, you tendang satu kali lagi, saya pukul kamu ya. Dia pikir daripada gua dipukul dan sebagainya, lebih baik udahlah gua sentikan. Kan gitu. Kalau kan physically kan kalah perempuan dengan laki-laki Pak. Ini cuma contoh yang tadi. Jadi yang ingin saya katakan kemudian kepada si perempuan itu adalah, coba kamu bilang kalau kamu lakukan ini lagi, aku minta cerai. Gitu ya. Terus dia katakan, maksudnya Pak Pati suruh cerai? Saya nggak suruh cerai, cuma ngancem aja. Kan gitu. Karena untuk mengatakan, saya nggak tergantung sama kamu kalau kayak gini-gini terus. Kamu nggak bisa jadikan saya objek. Saya juga perempuan yang mesti kamu hormati. Saya equal dengan kamu. Kalau kita menikah untuk bahagia dan kita tidak jadi bahagia dan aku cuma diperas, ditendang, dipukul, aku lebih baik keluar dari kamu. Kamu tidak ingin bercerai, tetapi kamu tetap harus sampaikan supaya dia tahu kamu ada perlawanan. Intinya cuma untuk perlawanan saja. Jadi jangan menjadi orang yang lemah, ya. Karena laki-laki juga perlu juga diancam juga gitu. Terutama laki-laki yang seperti ini. Oh, dia lakukan itu. Dia pulang akhirnya dia lakukan, kamu lakukan ini kekerasan lagi pada saya cerai. Saya minta cerai, saya udah nggak kuat. Sejak saat itu laki-laki nggak pernah lakukan lagi. Ini tentu saja satu praktek yang nggak bisa dilakukan secara general ya. Kan setiap kasus punya pendekatan. Tapi apa sih pesan yang mau Pak sampaikan? Karena kembali pada kasus yang saya tadi ya Pak. Ketika itu disampaikan, itu si laki-laki malah tambah galak. Mengancam segala. Dari itu saya bilang, ini satu pendekatan yang tidak bisa dilakukan secara general. Untuk kasus ini dia berhasil. Akhirnya dia bilang ke saya, Pak, tokcer. Suami saya nggak pernah. Papa be strong, kuat dalam arti apa nih Pak? Iya, kuat dalam pengertian bahwa you jangan cuma merasa dia lemah, bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa dan sebagainya. Tapi you harus katakan, tidak, saya tidak mau lagi you perlakukan seperti itu. Kan gitu, nggak perlu ngancem juga, bisa jadi nggak usah ngancem. Saya nggak mau you perlakukan seperti itu. Saya juga punya harga diri, kan gitu. Kaum perempuan mesti bicara tegas. Ya, itu kuat ya. Tegaslah, jangan jadi merasa oke, kalau gitu aku akan nanti kalau aku seandainya aku lakukan tegas begitu, nanti aku diceraikan dan aku nggak punya ekonomi. Soal ekonomi itu urusan Tuhan.
saya, kan gitu ya. Tetapi kalau you lemah, you akan terus-menerus dihantam, dihajar, direndahkan, ditindas dengan segala macam. Kan biasanya pelaku kekerasan itu kan udah mencipta lingkungan yang membuat sang korban ini, Betul. istri ini tak berdaya, Pak. Ya. Ketika berada dalam keadaan tak berdaya seperti itu, padahal dia ingin meronta. Apa yang mesti dia lakukan sih sebenarnya? Dari Mungkin itu- udah dibatasi aksesnya juga barangkali. Dari itu selalu saya ingin ingatkan bahwa kaum perempuan jangan cuma diam di dalam rumah saja, tetapi dia perlu juga semacam berdiskusi dengan kaum perempuan yang lain, langkah-langkah apa yang terbaik yang perlu dilakukan, yang mungkin punya pengalaman yang sama, yang mungkin punya hal-hal yang sama yang memang membuat mereka bisa saling memberikan kekuatan. Carilah orang yang bukan orang yang akan bilang, bukan orang yang bilang, udahlah itu salibmu. Bukan orang yang bilang, terima aja, kan kamu memang perempuan, jangan gitu. Kalau saya juga kalau ada pendeta bilang gitu, nanti anak perempuan Bapak digituin bilang salibmu nggak sama dia. Jadi sebaiknya carilah orang, partner, teman, sahabat, atau pendeta, atau siapapun yang memberikan kita kekuatan. Anda kekuatan, kemampuan untuk bangkit, tapi bukan kemampuan untuk menyerah, kemampuan untuk menerima apa adanya, tapi kemampuan untuk bangkit yang lalu bisa berpikir secara kreatif. Karena ini harus dihentikan kan ini. Betul. Bahwa kekerasan itu harus dihentikan, dominasi seorang terhadap yang lain harus dihentikan, karena yang jadi korban bukan cuma istri, Oke, anak-anaknya. apa dampak dari KDRT ini baik bagi kehidupan sang korban langsung maupun keluarga atau mungkin lingkungan, Pak Berti? Di dalam sikap, anak-anak bisa mengkopi apa yang dilakukan oleh Yang tadi, bapak dan ibunya. Oke. Ya, si bapak yang anak laki bisa mengkopi, oh itu yang dilakukan oleh suami pada istri. Begitu dia nikah, dia akan lakukan yang sama terhadap istrinya. Istri bilang, oh itu yang dilakukan ibu oleh ketika mendapatkan KDRT dari bapak, yaitu diam saja, nangis-nangis saja, nggak ngapa-ngapain. Oh ya wajarlah aku dipukul. Kan gitu ya, karena itu juga yang dialami. Tapi yang terutama yang terjadi adalah mereka yang anak-anak yang mengalami situasi yang KDRT ini, mereka semua menjadi kehilangan kebingungan sebetulnya. Kehilangan arah sama sekali. Orang yang anomi. Kenapa? Karena mereka nggak punya teladan yang benar-benar baik. Mereka melihat konflik-konflik terus-menerus dan mereka nggak tahu memihak ibu salah, memihak ayah salah, mereka nggak memihak juga salah. Mereka menjadi orang yang sangat bingung, nggak tahu mau bikin apa. Dan perkembangan mereka akan hancur-hancuran. Oleh karena itu memang kalau kita mengalami ada situasi-situasi seperti itu, sebetulnya pelayanan untuk anak-anak yang seperti itu di tengah-tengah korban KDRT itu sangat-sangat harus diperlukan ya. Nah, mengingat kan ada cukup banyak ya, mungkin sangat banyak ya, korban KDRT yang tidak melapor. Betul. Karena berbagai faktor tadi, walaupun tetap kuat, tetap melawan, tetap cari. Apakah ada sih sebenarnya gejala-gejala yang bisa kita baca bahwa ini seseorang ini walaupun kelihatannya baik-baik saja, tapi sebenarnya sedang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, supaya kalau oleh itu nanti saya akan melangkah pada pertanyaan berikut nanti tentang pertolongan apa. Kalau dari dalam ia tidak mampu lagi bahkan meminta pertolongan, dan kita bisa baca ia sedang berada dalam keadaan itu, apa yang bisa kita lakukan? Tapi apakah ada fenomena yang bisa dibaca bahwa oh dia ini sedang mengalami kekerasan sebenarnya? Ya sebetulnya yang dibutuhkan adalah bukan kita membaca dan menduga-duga ya, tetapi dari kaum perempuan sendiri harus berani mengungkapkan. Kalau dia tidak berani, Itu persoalan ini lain lagi. problem berat. Dan Ya. dia takut oleh macam-macam tadi yang nanti orang tua saya, bagaimana masa depan saya, bagaimana kalau saya dibunuh, bagaimana kalau saya begini. Apakah ada tanda seseorang yang sedang mengalami kekerasan dalam rumah tangga itu? Sehingga kalau kita bisa baca, paling tidak kita bisa ajak ngobrol untuk mencari tahu kebenarannya dan lalu mungkin bisa memberikan pertolongan, Pak. Dari itu kan sebetulnya kan yang seperti saya katakan tadi ya, di dalam kehidupan aktivitas-aktivitas di gereja, di kalangan kaum perempuan misalnya, itu mestinya seharusnya mulai ada kelompok-kelompok yang mulai membicarakan tentang situasi kekerasan dalam keluarga, KDRT, membicarakan hubungan suami istri, membicarakan hubungan orang tua dengan anak secara terbuka.
Karena lingkungan-lingkungan begitu di mana mereka itu bisa saling sharing, itu akan membuat orang juga termotivasi juga untuk membuka apa yang dia alami. Percaya diri. Betul. Karena itu kita harus menciptakan lingkungan itu. Nggak bisa kita harapkan tiba-tiba orang datang, nih saya ini lagi ini sebetulnya saya nggak berani ngomong, tapi saya ini lagi ngalami KDRT, agak susah. Dia hanya bisa distimulat ketika orang ada dalam lingkungan yang sama. Kan gitu ya. Oleh karena itu sebetulnya di gereja lingkungan-lingkungan yang seperti itu ya, di mana kaum perempuan bicara bersama gitu ya. Apa yang kita hadapi kalau kita menghadapi situasi apa ada orang yang menghadapi KDRT misalnya, apa yang mesti strategi apa yang mesti dilakukan. Ini mesti kaum perempuan sendiri yang bicara. Kan gitu. Jangan membisu. Kenapa? Karena kaum perempuan ini punya yang mengalami hal-hal KDRT seperti itu, mereka mengalami sindrom tawanan namanya, hostage syndrome. Jadi dia betul-betul sudah tertawan dengan situasi dominasi kaum pria, tertawan oleh situasi kekerasan yang ada, lalu dia sudah terima apa saja yang terjadi. Apalagi ditunjang oleh ketakutan keluarga akan nama baik, ditunjang oleh gereja atau institusi agama yang mengatakan aib kamu membicarakan suamimu dengan segala macam kejelekan-kejelekan dia, terima aja itulah salibmu. Celaka kan kalau udah pakai gitu, sehingga mereka udah jadi tawanan di dalam lingkungan yang kayak gitu, nggak berani ngomong apapun, kecuali para tawanan-tawanan ini dalam tanda kutip diketemukan lalu mereka saling berbicara. Apakah saling gereja sharing. menurut Pak Albertus Pati sudah cukup memberi concern dan memfasilitasi supaya terciptalah lingkungan yang memberikan keberanian kepada mungkin puluhan ribu perempuan-perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga? Menurut saya, suka atau tidak suka, tapi saya harus katakan bahwa gereja kurang menaruh perhatian pada soal yang begini, ya. Bahkan di dalam kasus-kasus tertentu ketika misalnya ada kasus-kasus kekerasan yang sudah sangat ekstrim, lalu ketika kita katakan, udahlah, yang kayak begini lebih baik cerai aja, ini enggak ini. Orang bisa maki-maki itu yang memberikan, kenapa you harus cerai, kenapa harus ini dan sebagainya ya, kan gitu. Tapi kita tidak bicarakan soal perceraian. Tapi yang ingin saya katakan adalah orang seringkali sudah terbiasa dengan kasus yang ada seperti ini, sehingga gereja juga merasa bahwa sama, dia gereja sendiri udah jadi tawanan akan culture seperti ini, sehingga mengatakan kamu tidak layak untuk menceritakan kejelekan suamimu, itu nggak baik, itu kan persoalan private, itu tabu, itu tidak sesuai dengan, udahlah terima saja lah, itu salibmu didoain aja pasti berubah, kan gitu ya. Ada yang didoain berubah gitu ya, saya percaya itu. Tapi ada yang begitu juga tetap, kan gitu, tidak selalu apa yang kita minta itu terjadi, kan gitu. Kadang-kadang juga ya, misalnya ada orang sakit, tidak selalu yang kita minta doain aja, ya doain dia sembuh, syukur. Tapi ada yang udah didoain tetap mati, kan gitu. Sama di dalam kasus KDRT juga begitu. Ada yang didoain, suaminya begitu didoain banyak-banyak, lalu kemudian dia jadi tobat. Tapi ada yang didoain malah makin gila, kan gitu ya. Belum lama ini kan terjadi ketika beberapa 2-3 minggu yang lalu, ketika seorang suami mengusir istrinya keluar, 2 orang anaknya membela istrinya, kemudian si suami bapaknya ini membakar 2 anaknya. Wow. Kan gitu. Mau sampai kapan? Ya, mau sampai kapan gereja dengan mudah mengatakan bahwa sabar sajalah, pikul salibmu dan sebagainya, didoain aja nanti kemungkinan dia akan berubah dan sebagainya. Rasanya kita udah tiba pada satu situasi di mana kita harus mengatakan zero tolerance Terhadap KDRT. terhadap KDRT. Harus fight untuk itu. Fight. Dan gereja harus menolong kaum perempuan yang tertawan ini, yang hidup di tengah-tengah belenggu penderitaan itu, untuk mengatakan no terhadap KDRT. Baik Pak, ini sebenarnya masih ada sejumlah hal yang masih saya ingin harapkan kita bisa singkapkan, tapi waktu itu terbatas. Yeah. Jadi bagi para sahabat ini sangat jelas apa yang dikatakan Pak Pendeta Albertus Pati ya. Kekerasan dalam rumah tangga harus dihentikan, harus dilawan. Ada begitu banyak mitos yang diciptakan supaya para perempuan tak berani untuk sekadar mencari pertolongan, untuk melaporkan fakta yang terjadi. Pak berarti mengatakan beranilah, kuatlah untuk menghentikan dan kalau perlu melawan ini, ya,
supaya jangan lagi ada perempuan-perempuan yang melahirkan manusia. Kita ini lahir dari perempuan semua. Ya, yang mengalami KDRT. Gereja-gereja perlu memberi perhatian pada masalah ini karena tadi Pak Berti bilang ini adalah seperti gunung es. Mari lawan dan hentikan kekerasan dalam rumah tangga. Bila ada komentar silakan kirim ke kami melalui nomor 0812 8188 91 0812 8188 91 91. Sampai jumpa pada episode mendatang. Tuhan memberkati.